Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MCM TV yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan agama mengenai ukuran masyakoh yang boleh kita mokel atau membatalkan puasa atau tidak puasa. Ukurannya apa? Nah, ini berlaku bagi, ya untung tahun ini nggak pas panen, berlaku untuk para pekerja berat, misalkan kayak petani begitu, pas masa panen. Yang saya bahas malam ini khusus petani ya. Nanti yang lainnya ibaratnya mungkin lain, karena ini ibarat itu bukti dalam kitab begitulah. Itu masalah petani, dan yang lainnya mungkin bisa disamakan. Ukuran masakoh yang boleh kita mukel ataupun membatalkan puasa itu adalah kita mengalami suatu keadaan tubuh kita yang sangat darurat. Sekira kita itu boleh tayamum begitu, ataupun sholat dalam keadaan duduk. Maksudnya boleh tayamum itu kita lagi ya mungkin sakit ataupun lagi kelelahan yang sangat-sangat payah. Kalau kelelahan enggak ding, lagi sakit atau panas atau bagaimana lah, akhirnya kita boleh tayamum begitu. Kalau kita lelah ataupun kita sangat-sangat kesel atau bagaimana gitu, sampai keterdredek begitu, berdiri itu ngewel begitu. Terus kalaupun dia tuh zuhur, dia itu bisanya tuh sambil duduk, karena kalau berdiri dia ngewel begini, biasa malah jatuh nanti. Nah ini kan berarti dia rukhsah sholat duduk. Nah ini berarti dia kalau mengalami keadaan kayak gini, panennya keadaannya kayak gini, ini intinya ya, ini baru simpelnya. Berarti dia mendapatkan rukhsah, boleh mokel. Cuman dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, dalam kitab Bughyah itu diterangkan ada 6 syarat. Catat, 6 syarat bagi petani jika pas panen ya, jika dia itu pengen mokel dan nggak dosa begitu, tapi ya tetap nanti ngodok. Pertama, alla yumkinu ta'khira amali ila sawal. Pertama, dia tidak bisa mengakhirkan panennya atau amalnya atau pekerjaannya sampai sawal, sampai bulan Budho begitu. Yang kedua, wa ayata'adzara al-amalu lailan aw lam yughnihi dzalik. Dia tidak bisa panen atau dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya di waktu malam, ataupun kalau dikerjakan di waktu malam nggak mencukupi begitu. Mungkin karena takut ada apalah gitu, ada ular atau bagaimana begitu misalkan, atau jagung di mbahon sana misalkan begitu. Itu kok pas malam bahaya begitu misalkan. Sehingga fayu'adzi ila talafi au naqsihi naqson la yutaghaban bih. Sehingga kalau diakhirkan sampai sawal ataupun ini teledor begini, dilambatkan begini, nanti itu panennya itu nanti akan rusak atau akan sudo atau berkurang timbangannya begitu. Yang mana orang-orang itu nggak bisa, ya bangkrut saya begitu misalkan begitulah. Kalau sudonya atau berkurangnya sedikit ya nggak masalah. Tapi kalau sudonya sudah parah kan ya bagaimana lagi. Terus syarat yang ketiga, wa ayasyukka alaihi aswaum masyaqqatan la tuhmalu adah. Dia itu merasakan masakoh sangat berat untuk berpuasa dengan masakoh yang tidak bisa ditanggung secara adat. Jadi merasakan berat untuk melanjutkan puasa, yang mana orang-orang umumnya orang tuh ya untuk berat banget pokoknya begitu. Di sini dikategorikan bi antubiha at-tayammum awil julusa fil fardi khilafan Ibnu Hajar. Ini ada khilaf nih, untungnya ada khilaf di sini. Jadi dengan penggambaran ini, dia itu mubah atau boleh untuk tayamum atau boleh untuk sholat dengan keadaan duduk. Penggambaran enaknya itu sholat dengan keadaan duduk. Dia itu keter, ngewel begitulah, ngewel banget ngewel gitu. Kalau saya nggak mokel, nggak makan, ini bisa saya semaput nanti bisa gitu. Begitulah. Nah ini khilafan Ibnu Hajar, ini perlu dicari. Apakah mungkin bagi Ibnu Hajar itu beda lagi begitu pendapatnya? Misalnya Imam Romli dan Ibnu Hajar itu hampir selalu, ya gak selalu, sebagian besar itu pendapatnya berbeda. Satunya mengharamkan wanita itu semir hitam,
Satunya lagi, oh boleh, asalkan untuk membahagiakan suami. Satunya, kalau ngrungokne khutbah itu ya harus suci, ya harus menghadap ke kiblat, ya harus hadir di masjid. Jadi dengan bil fa'li. Yang satunya lagi, oh enggak, yang penting khotibnya dikeraskan, terus samiknya atau pendengarnya itu dari rumah enggak masalah, dalam keadaan enggak nutup aurat pun juga, misalkan enggak suci pun enggak masalah begitu. Yang ini jenengan bukan bil fa'li tapi bil hukmi. Nah, dua ulama ini memang beda pendapat dan kita mungkin sah-sah saja memang itu salah satunya. Ini hanya hanya penjabaran ya, hanya penambahan intermezzo. Terus syarat yang keempat, wa ayan wiya lailan wa yashabu shaiman fala yafturu illa indah wujudil udhri. Dia wajib niat malam harinya. Jadi sebelum subuh, sebelum fajar shadiq itu wajib niat puasa kayak biasanya begitu. Dan tidak boleh mokel sebelum memang uzur ataupun keadaan yang tadi itu sudah wujud, sudah ada begitu. Kan kita nggak tahu, jangan-jangan besok nggak jadi panen begitu misalkan. Nah, kadang mokel. Berarti dia harus niat puasa, juga harus berpuasa sampai panen, sampai menemukan keadaan yang benar-benar tadi, hebat tadi. Terus syarat yang kelima, wa ayan wiya atarakhus bil fitri liyatamayyazu al fitru al mubah anil ghairi. Dalam makannya dia itu niatnya adalah tarakhus bil fitri. Ya Allah, saya niat mengambil rukhsah atau keringanan saking panjenengan. Kula pengen maem, ngoten nggih. Mboten kok niat butuh maem. Ini untuk membedakan. Nanti dia itu batalkan puasanya itu mubah sama yang haram, begitu. Untuk membedakan aja. Jadi adanya niat tadi bisa berbeda. Jadi dengan niat mengambil rukhsah tadi dia enggak dosa, karena mubah. Kalau dia enggak mengambil niat rukhsah begitu langsung cucuk makan, ya dosa dia. Sama halnya dengan misalkan jamak takhir. Ini pengembangan kasus jamak takhir ya. Sholat zuhur, nanti saya jamak takhir ke asar. Dia dalam hati harus niat jamak takhir. Kalau enggak niat, ya nanti dia pas zuhur di asar kodok namanya. Untuk membedakan, ini dia mengambil rukhsah, boleh mengakhirkan sholat jamak takhir, sama dia enggak mengambil rukhsah tapi malah kodok begitu. Terus syarat yang terakhir, wa alla yaqsida dzalikal amal wa taklifa nafsihi lima khaditarakhus bil fitri. Nah, ini syarat yang terakhir adalah dia tidak menyengaja dengan dia itu berbuat panen ataupun berbuat tadi yang sangat mentaklif, memforsir tubuh tadi. Dia tidak melakukan demikian itu untuk tujuan semata-mata untuk mendapatkan rukhsah. Kalau dia itu melakukan panen dan sebagainya kok hanya ingin mendapatkan rukhsah, ya nggak boleh. Ini sama halnya dengan yang kasus orang perjalanan jauh, kok dia itu murni untuk rukhsah tidak puasa, juga nggak boleh. Jadi inamal a'malu binniyah itu juga dipakai. Memang niatnya dia itu untuk mendapat tarakhus, malah nggak boleh. Dalam fikih maupun dalam tasawuf, insya Allah banyak banget kasus kayak gitu. Dalam arti kita memang murni untuk mengambil, ya nggak usah dijelaskan, nanti terlalu melebar nanti. Jadi begitulah, ada 6 syarat. Yang kalau 6 syarat ini ada semuanya, 6 syarat ada semuanya, baru boleh rukhsah dan mubah, dalam arti tidak dosa. Tapi kalau syarat-syarat ini enggak ada salah satunya, berarti yang enggak boleh rukhsah, enggak boleh mengambil rukhsah, dalam arti tetap puasanya lanjut, raketang, bahasanya raketang itu apa ya? Walaupun nanti dia malah enggak kerja, tidur di rumah begitu. Ya, semoga yang saya sampaikan malam hari ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.